Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bil-zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wajibati wa daman salati awidin wa ashabin nabiya wa nusalim wa syahid wa sunni wal malaikat al-muqarrabin wa li jami'i ulama masyayikh al-adwa wa bariha wa bariha sallallahu alaihi wasallam wa jalani sallallahu alaihi wasallam qarani sallallahu alaihi wasallam Muhammad barakah wa li jami'i ulama masyayikh al-adwa wa bariha khususan ila mu'allim al-kitab Syekh Marji Mustaman wa ana khususan hadrat Syekh Hashim Asy'ari wa ana khususan ila man wa ba'da majlis lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi'u muqaddimatul qanunil asasi li jama'iyati nahdlatul ulama. Bab yang ke-9 dari kitab Al-Muqtatafat ini materinya adalah muqaddimah, pembukaan Qanun asasi Nahdlatul Ulama atau undang-undang dasar daripada Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Faqala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah utawi sekadang puji kulillahi kagem Gusti Allah alladzi kang nazzala usnurunake al-furqana ing Al-Qur'an ala abdihi ngatasi kawulane Gusti Allah liyakuna supaya ana sapa abduhu lil alamin maring wong alam kabeh iku nadhiron maringi pepeling wa tahu lan wis maringi ing abduhu sapa Allah al-mulka ing kekuasaan wal hikmata lan hikmah wa 'allamahu lan mulang sapa Allah ing abdu mimma saking barang ya sya kang ngersakaken sapa Allah. Wa man lan sapa wong yukta kang den paringi sapa man al hikmata ing hikmah faqat utiya mongko temen-temen wis diparingi sapa abdu sapa man khairon ing kabecikan kasiron kang akeh. Jadi pembukaan dari Al-Qanunul Asasi muqaddimahnya adalah terjemahannya Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya yakni Nabi Muhammad agar menjadi peringatan bagi penghuni seluruh alam. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu supaya Kanjeng Nabi menjadi orang yang mengingatkan kepada seluruh alam. Manhum al-alamin,
Siapa toh al-alamin itu? Masih Allah, selain Allah itu namanya alam. Al-alamin mulai dari selain Allah itu mulai dari manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam sekitarnya. Inilah ini supaya Kanjeng Nabi memberi peringatan kepada mereka, karena semua alam ini termasuk di dalam masih Allah, termasuk yang diberikan dalam khitab ini. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Ini alam itu masih Allah. Jadi Kanjeng Nabi diutus ini menjadi rahmat bagi manusia, bagi jin, bagi tumbuhan, hewan, alam sekitarnya. Makanya disinilah rahmatan lil alamin. Wa atahullahu mulka wal hikmah wa 'allama mimma yasha. Dan Allah telah memberikan kekuasaan al-mulka kepada Kanjeng Nabi, wal hikmah dan hikmah. Apa tuh hikmah itu? Hikmah itu adalah satu kebaikan, satu pelajaran yang berada di balik sesuatu yang nyata. Jadi kalau sudah mengatakan hikmah itu tidak nyata, artinya tidak nyata, tidak bisa dilihat dengan panca indera, tapi ada. Hikmah itu benar. Bila hikmah itu wal mau'izatil hasanah, makanya dikatakan hikmah itu dikatakan bijaksana. Bijaksana, kebijaksanaan itu pasti tidak persis dengan aslinya. Contoh bijaksanaannya Allah pada kita manusia. Perintah sholat itu tidak boleh ditawar lagi. Tapi kalau orang ini sedang sakit, maka boleh sholat itu dengan duduk, dengan terlentang. Sholat itu wajib hukumnya bagi orang yang mukmin, muslim, harus dengan berdiri. Tapi kalau sedang sakit boleh dengan duduk. Tidak mampu duduk boleh dengan terlentang. Nggak mampu bergerak hanya dengan isyarat. Ini bijaksana Allah seperti itu. Makanya ada bijaksana, dia ada hukum azimah, hukum aslinya, ada rukhsah. Ini namanya bil hikmah di situ. Lebih dari itu, ada ilmu hikmah. Ada ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu yang mengajarkan satu kebijakan. Kebijakan tentang apa? Kebijakan tentang hukum-hukum Allah ini. Kalau bicara hikmah itu gak ada habisnya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka itu diberi kebaikan yang baik. Ya, orang-orang yang mendapatkan hikmah itu siapa? Adakah mereka para walinya Allah? Mereka yang diberikan faqad utiya khairan katsira. Kita terkenal di Jawa Wali Songo, nah itu min auliya ta'ala Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan wali-wali Allah yang lainnya, termasuk Syekh Abdul Manan, itu adalah walinya Allah yang ada itu. Syekh Yahudo, orang-orang dekatnya walinya Allah, dia khairan katsir. Inilah makanya pembukaannya di sini, wa ta'allahu mulka wal hikmah wa 'allama mimma yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kanjeng Nabi itu diberikan kekuatan, ulangi, diberikan kekuasaan dan juga diberikan hikmah. Setelah Kanjeng Nabi ada, yang ada para walinya, mereka para ulama-ulama itu. Faqala ta'ala, qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Nabi yang dimaksud di sini adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Hai nabi.
Inna arsalnaka inna satemene ingsun Gusti Allah iku arsalnaka ngutus ingsun ing sira Muhammad syahidan hale dadi saksi wa mubasyiran lan pemberi kabar gembira wa nadhiran lan memberi peringatan wa da'iyan lan menjadi penyeru ilallah kepada Allah biidzni dengan izinnya Allah wa sirajan lan menjadi lentera muniron yang menerangi. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi. Saksi atas apa? Saksi atas keadaan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan pembawa kabar gembira, mubasyiron wa nadhiron. Mubasyiron memberikan adanya berita gembira bagi orang-orang yang beramal saleh mendapatkan jazaa'al jannah, mendapatkan pahala, mendapatkan balasan surga. Wa nadhiron dan memberi peringatan bagi orang-orang yang berbuat dosa akan mendapatkan siksa neraka. Basyiron wa nadhiron ini. Wa da'iyan ilallah dan menjadi penyeru kepada agama Allah. Mengajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah dia ke jalan Tuhanmu bil mau'izatil hasanah, bil hikmah dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah dan omongan-omongan yang baik. Jangan dengan kekerasan, kafir kau, neraka kau. Nah, ini itu tidak sesuai dengan al-hikmah. Padahal Allahi biidnihi wa sirajan munira. Dan mengajak pada agama Allah ini dengan seizin Allah wa sirajan muniran, dan Nabi diutus itu sebagai cahaya yang menerangi dunia ini. Nah ini makanya orang kalau sudah beriman itu mendapatkan apa dulu? Nuril hidayah, nur cahaya petunjuk dari Allah. Belum tentu orang itu dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, dengan kanjeng Nabi, kalau tidak mendapatkan cahaya hidayah akan menjadi orang yang beriman. Contoh pamannya Nabi Abu Thalib, dia membela Nabi, dia memelihara Nabi sejak kecil, dia menjadi pelindungnya Nabi, tapi dia tidak beriman kepada kenabian Muhammad. Inilah. Jadi ojo seneng-seneng aku dicedek karo kiai urung mesti kiai itu atine mepet. Abu Jahal itu pamannya Hisham bin Abdul Thalib, pamannya kanjeng Nabi, tapi menjadi musuh besarnya. Ini loh. Makanya di sini ayat yang kedua, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi ini al-qanunul asasi ini adalah undang-undang dasarnya NU ini. Jadi NU didirikan, organisasi Jamiatul Ulama didirikan bukan hanya sekedar rasional, tapi berdasarkan dari nas-nas Al-Quran. Makanya NU itu jangan pernah berubah dari al-qanunul asasi ini, jadi pondasi awal. Kalau organisasi yang lain ketika diberikan pendirinya ini, maka bisa bergeser acaranya. Kenapa? Karena ini adalah bukan faham atau madhab daripada pendirinya itu. Satu misal, organisasi A ini didirikan oleh Suto. Nah, maka organisasi A ini nanti suatu saat bergeser tidak sesuai dengan cita-cita si Suto ini. Ketika dikatakan, loh Suto dulu kan tidak seperti itu. Iya, tapi organisasi ini bukan Sutoisme. Ini deh. Walaupun itu sebetulnya nyindir NU. NU ini adalah Hasyimisme. Gak apa-apa gitu.
Tapi memang ajaran Mbah Hashim itu semuanya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Di sini dalam mukadimah ini disampaikan adalah ayat-ayat Al-Quran. Nanti insya Allah dengan arba'in hadisan, ada 40 hadis yang menjadi dasar didirikannya NU. Luar biasa ini kita katakan. Makanya ini alhamdulillah malam ini yang hadir pada Ustaz Mutongin sudah di-share di sana. Materinya malam ini adalah Muqaddimah Al-Qanunul Asasi li Syekhina Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sing nom-nom kudu nulis sergep nah, sing tuwak-tuwak diuntas harus OBT bisa. Yang nom-nom ini lho perlu dikaji. Ini kajian-kajian seperti ini jarang. Kita biasanya ngaji undang pengajian umum, selesai. Yang penting teko lucu song guyu lah itu. Ini harus dikurangi, jangan dihilangkan tapi dikurangi. Ngaji dapar yang seperti inilah kita menguak lagi kitab. Nah ini yang disarankan Gus Bahak di sini. Ini manhajnya Gus Bahak, saya setuju sekali. Jadi kita ngaji ya seperti ini, ada dasar, ada kitabnya kita kaji. Jadi tidak lari ke sana, lari ke sini. Nah ini. Jadi ini merupakan undang-undang dasar Nahdlatul Ulama, Al-Qanunul Asasi li Jam'iyatin Nahdlatul Ulama. Yang kedua ayatnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ngajak sira. Mukhatabnya orang yang diperintahkan adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ud'u ngajak sira Muhammad ila sabili rabbika maring dalane pangeran sira bil hikmati kelawan bijaksana wal mau'izatil hasanati lan kelawan pelajaran sing apik wal mau'izati lan kelawan pitutur al hasanati kang apik wajadilhum lan bantau sira ing mereka kafirin billati kelawan barang kelawan mujadalah, kelawan bantahan, ya utawi mujadalah iku asanu luwih apik. Ini. Inna rabbaka satemene pangeran sira wa ya rabbaka iku alamun luwih ngerti biman kelawan wong dolla kang sasar sapa man ngan sabili saking dalane Gusti Allah. Wa utawi Gusti Allah iku alamu luwih ngerti bil muhtadin kelawan wong-wong sing oleh pitutuh. Jadi ajalah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah dan ucapan-ucapan yang baik. Itu ajaannya, tidak ada. Kamu kalau tidak ini berarti kamu kafir, kamu wah ini tidak mau'izatil hasanah. Dengan kekerasan. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksa satu masuk satu agama. Kenapa? Qad tabayyana karena sudah jelas yang baik, yang benar dengan yang jelek. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jelas. Ora usah dipeksa, ngerti lah Islam ki apik. Ora usah dipaksa lek NU iki lau profil. Ora gelem nek NU yo wis kabeh wis ngerti. Ini itulah di sini. Ini yang mendasari daripada pemikiran-pemikiran bagaimana NU nanti ada tawasul, ada i'tidal, ada tasamuh di sini. Ini. Jadi ajaran dasarnya semuanya ini bukan disapa jempol tapi diijtihadi dari ulama Hadratus Syekh dari ayat-ayat Al-Quran. Di sini ini wajadil billati hiya ahsan inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi Allah sudah tahu mana yang sesat, mana yang mendapatkan hidayah. Allah lebih tahu. Jadi kamu enggak usah maksa-maksa, enggak usah mengkafir-kafirkan kalau tidak mau tidak usah membid'ah-bid'ahkan dengan apa yang tidak sesuai dengan apa yang kamu ajak ini. Di sini nih. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wasalisi wa basyir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Az-Zumar.
Fabasyir ibad. Mongko awe kabar sing bagus ibadi ing kawula ingsun. Yaiku alladzina yastami'unal qaula. Alladzina rupane wong akeh yastami'una padha ngrungokake sapa alladzina alqaula ing dawuh. Fayatabi'una lan mongko padha melu padha mengikuti ngetut bureni sapa alladzina ahsanahu ing apik-apike kok. Ulai kau utawi mengkono-mengkono iku alladzina wong akeh hadahum kang wis nuduhake ing alladzina sapa Allahu Allah. Wa ulai kala mengkono-mengkono hadahum hum ya ulaika iku ulul albab wong-wong sing ulul albab akal sehat, punya akal yang sempurna. Jadi berilah berita gembira kepada hambaku, yakni mereka yang telah mendengarkan seruan Allah al-qaula. Jadi ngrungokne Al-Qur'an kok dari Gusti Allah fayatabuna hasanahu. Lah wis krungu ngono terus dieloni. Lah nek dawuh terus dilakoni. Kalau sudah tahu ayatnya bukannya sekedar didengarkan. Mana yang terbaik itu yang akan dilakukan. Sebab itu sampaikan berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sempurna. Jadi ulul albab itu orang punya akal sempurna. Nah, ulul albab itu adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Pinter tapi lek oleh petunjuk ya gak ulul albab gitu. Walaupun orangnya jenius tapi kalau gak beriman tidak ulul albab itu. Karena ulul albab itu adalah alladzina hadahum, adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah lah. Mereka diberi petunjuk karena mengamalkan mengikuti dawuh-dawuh Gusti Allah yang terbaik. Jadi ada kemauan, ada ghirah istilahnya sekarang. Kalau ada ghirah ingin melaksanakan yang baik maka Allah akan menuntunnya. Selama nggak ada keinginan untuk berbuat baik maka Allah yang membiarkannya. Kenapa? Karena yang benar yang salah itu sudah nyata, itu sudah nyata. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Warabi'u utawi sing nomor 4 ayat yang keempat. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbir takbira. Wa qulan ucapa sira Muhammad alhamdu taskada puji kula kepada Allah alladzi lam yattakhidh kang ora duwe waladan ing anak, tidak mempunyai anak. Walam yakun lan ora ana iku lahu kedue Allah apa syarikun sekuton. Sekuton itu orang yang menyamai. Lalu bahasa Jawa kuno ini sekuton, bersekutu. Fil mulki ing dalam kekuasaan. Walam yakun lan ora ana lahu kedue Allah waliyun wong sing nulungi. Minadzuli saking keinaan. Wa kabirhu lan ngegungno sira ing Allah takbiron kelawan ngegungake sing sak tenane. Katakanlah hai Muhammad, segala puji itu milik Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak butuh teman untuk meraih satu kekuasaan. Dalam menjalankan kekuasaan tidak butuh. Kalau kita manusia, kita makhluk kan masih membutuhkan. Presiden butuh wakil, presiden butuh kabinet, ada menteri, ada kepala badan dan sebagainya. Menteri masih butuh staf dan sebagainya. Sampai MTN ngeser loh, RW itu butuh RT, RT itu butuh Karang Taruna. Ini loh, ini menunjukkan bahwa semuanya selain Allah itu membutuhkan syarikun.
Arep pilihan bupati membutuhkan koalisi, ini kan membutuhkan syarikun itu. Butuh syarik. Kalau bahasa Malaysianya butuh kongsi gitu. Ini. Allah nggak butuh itu. Walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyun minadh-dhulli. Allah tidak butuh penolong untuk mengentaskan diri dari kehinaan. Jadi Allah itu tidak membutuhkan penolong untuk mengentaskan dirinya dari kehinaan. Kenapa? Karena Allah memang tidak hina gitu. Makanya Allah Azimun, Allah Maha Agung, tidak perlu penolong. Wa kabbirhu takbiran. Maka dari itu Maha Agungkan Allah takbiran, dengan benar-benar memaha agungkan. Kalau kita mengakui Allah itu maha besar, ya betul-betul, jangan hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar mulutnya saja, hatinya dia masih butuh penolong selain Allah. Makanya digambarkan atau disampaikan dalam Al-Quran itu adalah inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-walinya Allah tidak pernah merasa takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah susah. Walinya Allah itu dihina orang ya tetap happy, dipuji orang juga tidak pernah susah, happy. Yang penting dia selalu bermanja-manja dengan Allah. Ini dia selalu dekat dengan Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makanya walinya Allah tidak butuh dengan yang lainnya. Ya, yang lainnya ini yang butuh, kita ini butuh walinya Gusti Allah ini. Makanya kita kalau berdoa ya tawasul pada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, walinya Allah. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wes wali-wali yang lainnya, Mbah Wali Songo, mulai Mbah Sunan Ngampel, sampai wali-wali yang kamu ketahui siapa, tawasul dengan beliau. DP gandolan sarunge para wali, mbok menawa sok katut selamat kok hisabe Gusti Allah. Itu kita. Nah, makanya ini Al-Qanun Asasi betul-betul setelah kita buka, subhanallah, ternyata seperti ini NU. Akarnya betul-betul menghunjam dari dasar ajaran Islam, yakni dari Al-Quran. Bahkan kalau Anda membaca WA, beberapa hari lalu baru tahu saya, itu setelah ada konferensi Presiden Persatuan Organisasi Islam Sedunia itu tokoh dari Amerika, Syekh siapa itu Pak, dinyatakan masuk NU. Nah, ini lucu kan. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan, apa yang dia yakini banyak kemiripannya dengan NU, maka dia mengatakan masuk NU. Dan oleh PBNU, oleh Ustaz Kiai Rozi itu akan dimasukkan sebagai anggota istimewa untuk PCI New York Amerika. Nah, ini kaitannya dengan ke-NU-an. Wal khamisu, yang kelima, wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza siratal mustaqima, wa anna hadza lan satemene iki iku sirati. Wa anna hadza ini ma'amarullah bihi, jadi yang didhawuhi Gusti Allah itu iku sirati, dalan ingsun mustaqiman kang jejeg. Fatabi'uhu mongko manut sira kabeh, ngetutno sira kabeh. Wala tatabi'u lan aja ngetuburi, aja manut sira as-subula ing pira-pira dalan. Fatafarraqa mongko dadi pecah bikum lawan sira kabeh ansabili saking dalan Gusti Allah. Daliku mongko utawi sira kabeh
Wasakum bihi la'alakum tattaqun. Wasakum itu beratakan surah kabeh bi kelawan dalik la'alakum menawa surah kabeh iku tattaquna wong sing bertakwa. Dan bahwa yang kami perintahkan ini sudah mulai dari umum mulai mengkhususi isyarah-isyarah yang ada dalam ayat ini. Wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqu bil la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini kan kinayah, isyarah. Kalau ditarik ini dari Al-Qur'an ini setelah berdirinya ya hadza siratal mustaqimah. Hadza siratal mustaqim. Fattabi'uhu, ikuti, wala tattabi'us subula, jangan itu jalan yang lain itu. Fatafarraqu bikum an sabili, itu yang akan memecahkan kamu dari jalannya Allah. Ketarane Islam, ketarane berjuang Allahu Akbar sampai Allahu liman hamidah, tetapi membunuh orang, tetapi membakar fasilitas orang-orang yang tidak berdosa, tapi menyakiti orang-orang. Nah inilah, apakah seperti itu? Tidak. Kanjeng Nabi tidak pernah memberikan contoh berjuang seperti itu. Ketika beliau menyuruh umat yang di Taif, beliau itu loh dilempari sampai berdarah-darah. Akhirnya dia juga tidak sakit hati, beliau juga tidak marah, beliau juga tidak pernah membalas dendam. Bahkan waktu itu Jibril muju-muju memprovokasi beliau. Duh Nabi jenengan kawula kasih Gusti Allah, mbok panjenengan ndonga dhateng Gusti Allah. Niku lho Gunung Taif niku lho panjenengan Gusti Allah supaya perintah niku lho ket keblekne lah niki. Jadi kok umpama ya Allahumma ya Allah niki umat Taif iki jalan bleki gunung lah niki Jibril pun siap. Jibril pun siap untuk mengangkat gunung ditimpakan pada Taif. Apa kata beliau? Jangan. Mereka itu belum ngerti. Sapa ngerti so anak putune sing ngerti karo Islam gitu. Jangan biarkan. Memang dia belum mengenal NU. Siapa tahu nanti cucunya anak sing wedok rabi karo Cah Harso dadi pataya. Ini kan lama-lama kan mengenal seperti itu. Bagaimana perjuangan para wali songo dulu yang membumikan ahlu sunnah wal jamaah di bumi Nusantara ini. Maulana Ishaq menikah dengan putrinya Menak Sembuyu dari Blambangan. Punya anak Sunan Giri. Ini kan Menak Sembuyu itu kan juga seperti itu. Loh, terus bagaimana pernikahannya? Jangan dilihat itu, sejarah yang lainnya itu. Karena memang masalah-masalah seperti itu syariat agama Islam itu tidak kaku, bil hikmah di situ. Nah inilah, itu yang tidak pernah ada pertempuran. Maka Islam bisa membumi di bumi Nusantara ini. Maka akhirnya ada muncul istilah Islam Nusantara. Ada yang ngomong kalau sampean ini mengimani Islam Nusantara sampean kafir. Aku udah tau diomongi dhewe ngono. Kafir yo ben wong sing apik kowe. Iki sudah selesai. Kata Gus Dur gitu aja kok. Repot. Udah. Sebab iku ora diladeni, ya iki hanya mujadalah. Umpama aku menang dhek ya ora gelem nampa pendapatku, umpama aku kalah ya malah pegel karo dhek. Lha iki lho. Ya kafir ya wis ben sing arane awak. Tapi Allah tidak mengkafirkan saya. Kenapa? Saya masih bersyahadat. Ya, seperti itu. Itu perkara Islam Nusantara. Jadi kalau memang tidak belajar balaghah susah, hanya mengandalkan rasional logika saja. Tapi kalau sudah mengajarkan balaghah, ilmu lughahnya, dzauq, rasa, perasaan, al-lughah itu ya syuur.
bahasa itu adalah rasa. Ini loh, kalau sudah olah bahasa, olah rasa, dia sudah tahu. Jangan diomong dikedep dia paham, karena sudah mengerti bahasa isyarat. Gitu. Tapi kalau nggak ngerti bahasa isyarat dikedep, nyapa meripanu belen tol, berdiri karaku lah seperti itu. Itulah orang yang hanya tidak ada mafhumnya, jadi hanya mantuknya saja. Itu istilah usul fikihnya kan seperti itu. Kalau mafhum itu memahami apa yang dibalik ucapan itu, tapi kalau mantuk lafaznya saja. Sehingga di sana dalam mentafsirkan Al-Quran akan berbeda-beda. Nah, sinilah perlunya seseorang ketika memahami Al-Quran harus belajar sampai kepada bahasanya, uslubnya, gaya bahasa itu apa, manteknya, balaghahnya, nahwunya, semua anasirul lughahnya, semua unsur-unsur kebahasaan harus dipahami. Tapi kalau tidak ngerti, ya manut wae gitu loh, rasanya ya dhewe. Seperti itu. Makanya di sini ya wa anna hadza siratal mustaqimah, dan ini adalah jalan yang lurus, fattabi'u maka ikutilah, wala tatabi'u subulan, jangan mengikuti jalan yang fatafarraqa bikum an sabilih, maka itu akan memecah belahkan kamu, mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi demikian itulah yang diperintahkan Allah, dan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ini beberapa ayat kita baru dari 4 ayat sudah bisa menangkap daripada apa yang maksudnya yang diisyaratkan oleh Hadratus Syekh dalam muqaddimah daripada Al-Qanunul Asasi. Jadi ini nanti tidak membicarakan tentang isinya, tapi hanya muqaddimahnya saja. Karena ini adalah petikan dari Alkitab Al-Qanunul Asasi di Jami' Nahdlatul Ulama susunan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di mana oleh beliau Kiai Marzuki Mustamar ini dimasukkan untuk melengkapi daripada kitab Al-Muqtatafat ini. Jadi pelengkap dikumpul. Biar kita ini mau, kalau nggak seperti ini kita kan nggak ketemuan. Mau cari kitab Al-Qanunul Asasi sendiri susah, ngapa? Aduh, tulisannya cilik aku atau mondok ora iso lagi alasannya. Tapi kalau sini diterjemahkan begini, nah, paling tidak kita bisa memahami pada garis besarnya. Nah, itu kurang jelas, ini bisa dilihat di tafsirnya, terjemahan tafsir juga ada. Awasadisu yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli. Ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong akeh. Nah ini makna kunone cara pesantren. Atimu padha taat sira kabeh. Ar-rasula ing atiullah, atiu padha manut sira kabeh Allah Gusti Allah. Wa atiul manut sira kabeh ar-rasula ing Kanjeng Rasul. Wa ulil amri lan ing wong kang nguasani. Jadi menguasai ulil amri itu orang yang menguasai permasalahan, apa profesionalisnya itu. Dan itulah para kaum profesionalis. Di dalam kitab tafsir Jalalain itu disebutkan ulil amri itu siapa ya? Fi umurid dunya ya. Orang-orang yang paham pemerintahan, al-umar fi umurid dunya. Wa fi amri dini ya kalau ulama. Jadi ulil amri itu bidang agama ya ulama. Ojo bidang agama dhewe manut-manut kaum apa itu intelektual wong sing birokrat itu. Bidang agama wae dhewe manute karo penguasa, ya susah ini. Penguasa merasa menguasai agama padahal dia belum begitu paham, separuh-separuh. Lah ini gare bubre dunya ning kene iki. Gare bubre dunya di sini.
Ati Allah wa ati Rasulul amri fa in tanaza'tum mongko lamun sula padudon kabeh. Tanaza'tum itu terjadi perselisihan, berlainan pendapat. Fi syai'in ing dalem wiji-wiji farudduhu mongko bali sira kabeh, mongko balekno sira kabeh ing syai' ilallah maring Gusti Allah wa Rasulilan Kanjeng Rasul. Jika terjadi permasalahan maka kembalikan kepada hukum Allah dan hukumnya Kanjeng Nabi. Iki akhir dia mari kita kembali pada Quran dan hadis. Tapi dalane lewat ngendi? Ya iki lho. Mereka kembali tapi nggak pernah melewati jalan yang seharusnya, susah kan? Ayo pacitan. Nah nek tulaan pacitan. Lewat ndi? Wis pokoke pacitan. Dipoto di Pacitan kan alun-alunen. Nah, kalau mau dari Tulaan kan dikudu lewati Ketro dhisik nguduk ning lha ini. Gak gelem lewat opo Ketro, yang penting langsung Pacitan kesuwen lewat Ketro lah ini. Mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Jalannya lewat mana? Ya kita harus lewat para ulama. Ulama itu kan manusia. Kita jangan percaya pada ulama, kita jangan percaya pada kitab kuning. Itu hanya karya manusia. Aku udah tau diomongi ngono kuwi. Iya, bener sehingga ulama itu menungso malah ora sah. Kaya omane sapa kae? Sugi. Ulama itu ada ular. Ulama astagfirullah. Ulama kok bahasane celeng. Kenapa? Mereka yang takut pada Allah itu namanya ulama. Lek enek celeng udian Gusti Allah ya kuwi ulama celeng. Artinya orang-orang yang pemikirannya yang jelek-jelek itu mengaku. Nah ini. Itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena memang harus tahu fasol apa wasol, ayatnya kan sudah ada. Dulu pernah kita sampaikan juga ayat, kita bacakan ayatnya ini. Ini makanya fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Jika in kuntum tu'minuna billah, jika kamu masih beriman kepada Allah. Jadi jika beriman pada Allah ya kembali pada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kita sudah terlalu jauh dengan Kanjeng Nabi, maka ya kita harus mengikuti sanad-sanad yang ada, jalan yang menuju ke sana. Siapa yang membawa hadis-hadis adalah para ulama. Ulama mengkaji hadis-hadisnya pada kita. Lah kita memahami itu dari penjelasan para ulama. Kita harus pada para ahli tafsir. Kenapa? Karena kita sudah terlalu jauh dengan Kanjeng Nabi yang menjelaskan langsung tentang Al-Quran. Maka kita bisa memahaminya lewat tafsir-tafsir penjelasan para ulama. Lah kalau kita nggak mau mengikuti tafsir, tidak mau mengikuti para ulama ini, kita langsung pada Al-Quran. Jangan-jangan kita, mohon maaf, ayo nih ya, kamsinah apa ngaji karo Pak Mukarom. Tapi belum pernah tahu yang namanya Mukarom, gak gelem takon kok ngene. Lah sene Pak Mualim, wah niki niku. Anu Pak Mukarom, lho kula Mukarom nggih jenengan Mukarom. Padahal itu Pak Mualim. Kenapa? Karena belum pernah tahu yang namanya Mukarom. Berarti yang ada Mualim itu dianggap ya itu lah itu. Itu terjadi betul. Dan termas itu loh. Ada namanya Pak Abdul Hayy. Orangnya agak taghayur ini. Pak Fajar yang alumni Termas, Pak Syafaat yang Maduro. Orangnya karena taghayur, karena kalimat subhanallah, astagfirullah, Allah, seperti itu. Tapi taghayur. Suatu saat ada santri ketika lu dua sualaman lugur dalam kartu babe itu. Lugurnya ber. Dikira ya bagi Habib itu. Nah itu. Astagfirullah. Kenapa? Karena belum pernah tahu, enggak gelem takon, ora lewat sanadnya, langsung jujuk gone ternyata bukan. Seakan-akan dikira. Karena apa? Karena ada yang berdebat, oh lah biasa istighfar, ini mesti kiai kan, belum tentu kan. Oh saya itu punya kiai itu remenani muluk layangan. Kapan no saya pun agamanya cepat, kaos itu sampir nih, kaos oblong saat itu cecak dodol pinjungan ini, kados kompor ini, kayak nganggo
peci. Mboten kopiah peci. Layangan. Lek ora roh, wah, tuwek layangan iki. Saya penasaran. Mbah Yai sepuh kok niku iki layangan. Kapan sebab wirite jual itu seperti dikirnya itu oh laik kising bidani laik ini kapan kan seperti itu enggak itu nah itulah itu namanya apa bagi wali-walinya Allah tampilan yang seperti itu namanya hijab untuk menutup dirinya dari pandangan-pandangan orang bahwa dia itu adalah orang yang dekat dengan Allah pengecoh. Kenapa? Karena nggak ingin dia dikatakan orang yang dekat dengan Allah, nggak butuh pengalem bono itu di situ itu. Hanya kita kalau nggak paham, lu kok yang lu jarenya lu kan? Makanya kadang-kadang tasyabbuh antara ini walinya Allah beneran dengan orang yang mengaku-ngaku wali. Lek wali ini Gusti Allah tidak pernah meninggalkan ibadah. Enak mau ngaku-ngaku wali. Aku wali Gusti Allah marifat ngene wis tak waca kabeh gelem salat gak gelem salat bukan walinya Allah itu bukan walinya Allah. Walinya Allah pasti sholat, pasti ibadah, menjalankan syariat ini. Inilah makanya di dalam Al-Qanunul Asasi di sini. Kenapa? Karena memang jarutnya dunia ya seperti itu. Enek wong gak gelem puasa Ramadan, gak gelem sholat. Karena dia bisa membaca orang atine wong diwaca kabeh seperti ini dianggap wali. Lho sing anggap kok ngerti wali kaya apa ngono lho sama yang ceritakan terpas ya ngono kuwi. Kejadian pernah terjadi seperti itu. Oh ndak tahu wali ngarani wali. Makanya Imam Syafi'i nanti kan tidak tahu walinya Allah kecuali ya sesama wali. Jadi kalau sudah sesama wali tahu oh ini ciri-cirinya itu. Di sini. Oh iki wong NU apa? Delok nek subuh ndonga kunut. Padahal dhek ora tau gelem ngaku NU. Kowe duwe kartu undang juga. Kenapa? Karena saya orang Syafi'i. Apa kamu orang NU? Bukan. Nah, ini hati-hati. Jadi ada orang NU ndak gelem kunut. Oh, orang NU itu. Kenapa? Loh gak kunut subuh. Ingat, NU itu kan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah, mengakui madzhab 4. Kalau menurut Imam Hanafi tidak perlu subuh, nggak perlu kunut kan? Syafi'i, Maliki seperti itu. Ini makanya di sini ini kita harus paham. Ketika kita memahami, insya Allah indah hidup. Tidak ada mujadalah, nggak ada takfiri, semuanya enjoy gitu. Jadi rumusnya Gus Dur itu gitu aja kok repot. Ini subhanallah. Kalau kita udial ya Allah ini ternyata membawa apa? Kenyamanan dalam hidup. Gitu aja kok repot. Nyapa? Lek gelem ayo ngaji nang Mutakhtofan ning Al-Kamsinah. Gak gelem ya wis ora apa-apa. Weno ora eno ayo ngaji ning Kamsinah. Gak ora eno. Bukan karena tidak mau ngaji ke sini berarti hilang NU-nya ini loh. Gitu aja kok repot. Ya sudah. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu dzalika tamungkono faruddu ila Allah wa rasul iku khairun wa ape wasan wa ape apane takwilan akibatnya. Jadi kita kembalikan kepada Allah, kepada Rasul itu adalah cara yang paling baik. Lah kalau tidak dikembalikan kepada Quran dan hadis, kemudian yang lainnya pendapat ulama bagaimana apa boleh? Boleh. Kita ingat ketika Kanjeng Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal menjadi qadhi, menjadi hakim di Yaman. Mu'ad, ketika kamu idza murta qadon kaifa? Piye kowe ngono menghukumi satu permasalahan? Idza murta qadon. Itu ya nanti akan saya hukum dengan kitabillah ya.
fa'ilam tajid lek-lek habis nanti Rasulullah ya kalau sudah panjang lek-lek ayo loh Kanjeng Nabi ini loh sudah pernah menanyakan seperti itu. Ajudan itu bilang malah saya berijtihad menggunakan akal saya dan tidak berlebihan, artinya tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Berarti kan diakui oleh Kanjeng Nabi loh. Nah, lek enak ulama, enak kiai, enak masyayikh, enak mulim, usaha kitab punya pendapat gagasan manhaj ahli madzhab, punya gagasan Syafi'i pendapatnya seperti ini, Hambali Maliki seperti ini. Kok enggak diakui? Kanjeng Nabi aja sudah ngaku pada perbincangan. Jadi rohni pendapat. Karena di sana ada ijma. Ini ijma bias bukan dari rohni. Kok nggak kerja ijma nggak perlu bias? Ini tidak boleh. Dan itu oleh Kanjeng Nabi sudah disahkan melalui hadis yang sahih. Yang pertama hadis Muhammad ini loh. Ya, makanya di sini kalau dulu Allah Rasul, nanti pemulihan ya sudah dibilang walaan, tidak berlebihan tapi berlebihan tidak sama bertentangan dengan Quran dan hadis. Berijtihad dengan akalnya, tapi tetap berbicara dari Quran dan hadis. Makanya seorang mujtahid, orang yang menggali dari Al-Quran, hadis, itu apabila benar pahalanya, pahala kebenaran, pahala dia sudah berjuang menggunakan mencurahkan tenaga pikirannya untuk mencari hukum Allah, istiqomah hukum bisa. Kalau salah, maka pahalanya satu. Gak ada, nek salah terus dihukum belum gak ada. Itu tingkatan mustahil. Nah kalau tingkatannya kita ini tingkatan manukun, cara aku takut, amalmu itu kalau manuk itu takutun mewah-mewah. Ya tingkatannya tingkat manukun apa itu ini? Kenapa? Makanya dalam bidang tertentu kita wajib taklid, wajib. Bidang tertentu. Kenapa kalau tidak tahu, kemudian kita tidak kaget, kita tidak ada salah. Contoh dalam bidang apa? Saya ini Allah mau menghentikan. Bila Allah sami'un basir. Setia yakin ini. Gusti Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Nek mendengar Gusti Allah, melihat Gusti Allah itu betul-betul alat, tidak butuh waktu, enggak butuh piye saja. Kita enggak pernah bisa bayangkan apa. Ya, tingkatnya tidak mampu tadi. Tingkatnya tidak mampu. Ya, ini mampu kalau para ulama ahli apa seperti itu ya sudah. Ini bisa saja. Itu aja kok. Di mana dari sudah di ayat itu dalil wis pada keimanannya belum mantap, masih goyang-goyangan. Ini bahaya. Akhirnya setan masuk dalam aliran luas misi itu berintas. Makanya di malam pernah ada seorang mantan petinju, saya lupa. Itu kan mengatakan sholat yang benar itu adalah ya yang diterjemahkan itu. Sholat yang diterjemahkan itu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini seharusnya kan tidak diucapkan. Itu diyakini dalam hatinya. Aku ini yang salah cak-cak gitu. Kenapa? Karena nggak punya ilmunya. Ini mau juga ya sampai hampir 500 orang jamaah ketika ditertibkan dilaporkan bahwa itu adalah penyimpangan ajaran Islam. Itu karena ada namanya ibadah fardhu, ibadah asli tidak boleh dirubah-rubah, ya sholat harus bahasa ngerti anti orang itu bahasa
Soalnya berapa ini salah satu Allah Akbar subhanallah boleh aku apa bos pokoknya tak wajib sah. Itu. Kamu kalau tidak tahu artinya sama dengan orang yang leming dan sholat Allah Akbar subhanallah orang yang itu kalau tidak leming sholat sah. Ini mana kita mengopai yang waktu itu sholat bila babi mana? Jadi yang membatalkan sholat itu karena tidak paham makna-maknanya. Tidak ada. Bukti laku sholat itu jelas sekali. Siji, pangan ngombe dengan sengaja, bicara dengan sengaja, 3 kali gerakan berkumpul atau 1 kali gerakan semen pas sholat Allahu Akbar. Aku dulu agak banten lah itu batal. Sampai bilang. Mergo terawih wadakan imam baca sawi ayat Allah ini sampai mengantuk. Bayar siji duduk itu batal. Atau salah satu hal kaki 3 kali gerakan sama Allah hamdah. Udah ganti itu batal. Jadi akan situ tidak ini farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum mu'minin. Kembali kepada Allah kepada Rasul, tapi tetap melalui tariqahnya, melalui jalan yang lurus dari para alim para ulama. Nek kok alim ulama maka kalau akan kembali pada Quran, wong tahu di sini itu kayak keliru. Ini kalau kata pasti tulang dalam dicucuk ada ini kalau saya dipahami sudah mertua itu masalah. Jadi juga lagi well bis salah kalau ya cucuk tahan gitu. Ya hati-hati begini hati-hati baru Allah Rasul, tapi tetap dari kembali ke sana ada jalannya. Wasabiqu ayat yang ke-7. Falladzina amanu fa'azaluhu wa nasuruhu wa tabi'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muhtadun. Falladzina amanu akeh amanu kang padha iman sapa nabi wa wa azaluhu lan mulyani sapa akeh wa nasaruhu lan padha sapa aladina wa tabamu lan padha manut mengikuti sapa aladina an-nur indah aladina silakan digunakan untuk pausan dari Muhammad. Ulai kalau Allah bumiyolaika pada wong sing. Jadi maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan percaya terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi, mengikuti Kanjeng Nabi, menolong Kanjeng Nabi, beriman terhadap Al-Quran yang diberikan kepada Kanjeng Nabi, itu adalah orang yang beruntung. Tapi lagi-lagi mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah. Tapi kalau tidak ada, kalau kamu memberikan hidayah ya seperti pamannya Kanjeng Nabi itu siapa? Oleh hatta maut lam yuhib Nabi, sampai meninggal dunia Abu Thalib itu tidak beriman kepada Kanjeng Nabi, belum bersyahadat kepada Kanjeng Nabi. Wakilah diceritakan kalau Abu Thalib itu kebenarannya Allah Taala bisawab. Wakilah ketika Abu Thalib mau diundang itu Kanjeng Nabi, mohon maaf, ini ya apa
Kita ini keabsahannya belum bisa, tapi saya pernah diberitakan seperti itu. Jadi oleh Kanjeng Nabi seluruh tubuhnya Abu Thalib itu dijilat. Kenapa? Biar Abu neraka tidak menyentuh kulitnya Abu Thalib. Tapi ingat, kemaluan dari tubuhnya dari situlah nanti Abu neraka akan masuk. Di situ. Ini khilaf. Wallahu a'lam. Kalau saya tidak mempunyai 100%, tapi dapat sebagai belajar dari kita bahwa ini. Jadi Allah itu kalau orang itu yang sudah ditakdirkan orang jadi orang kafir, diusahakan kayak apapun juga akan mendapatkan siksa. Jadi orang yang tidak beriman dekat dengan kiai selalu mendapatkan kiai kelas batu syafaat. Tapi ada cara cuma di sana. Bagaimana siksa Allah akan masuk kepada orang itu? Besok orang ulama itu kan harus paham. Ulama itu harus hikmah. Mohon maaf. Ada orang yang mengatakan seorang mana kepala kantor Kementerian Agama di Jepang utang diri. Ketika bosnya Budangara meninggal, karena Cino Budangara ini dengan Pondok Lirboyo luar biasa, taklim lagi. Sehingga anak-anaknya minta kepada Kiai Lirboyo akan menghadirkan santrinya selama 7 hari untuk tahlil ini masjid Budangara, karena masjid Budangara dibawa setiap hari. Bisa pejabat kepala depak tadi, Pak Kiai, ini kan orang kafir non muslim. Dia mau dengan tahlil ini benar. Padahal dia mau tahlil itu, sing tahlil itu sinta. Dan siapa saja? Nah ini malu orang muslimin baru. Maka apa kerja? Dapat pergi dari kalau penyawa menjaga hubungannya. Kan berhikmah. Semua ulama Kiai Lirboyo mendurungi mabuku. Tapi Lirboyo sudah demi hubungan kita bagus. Rumah saya hubungannya. Nah itu kan berhikmah orang-orang berarti nggak menyakiti, tapi juga tidak melanggar syariat. Di sini lagi bicara ini. Makanya di sini ayat-ayat ini semuanya nanti akan muncul dari pada dasar apa ajaran atau ulama dari Al-Qadar, Al-Rasul, Tasamu, yang satu apa lagi? Si Tawasul. 4 nanti awal dari sini. Setelah ini ada 40 hadis kita kaji. Menarik. Demikian para jemaah kajian kita pada malam hari ini. Di Basrio sakit apa dari kapal buka dari kapal Syekh Hashim dengan kita mengkaji dan kita walaupun hanya saja lekning jirukan dilupakan. Kenapa? Karena di sini manusia yang mendapatkan korbannya saja. Kalau yang ini harusnya juga kita cari torekoh yang stabil ngaji. Jalur menuju kita yang berhasil itu mana? Saya baru mendapat 1. Jadi Al-Fatihah itu kemarin untuk Kiai Fahmi ngaji, sholat online itu saya tuh Kiai Fahmi jauh dari tempat masih itu lagi sedikit. Sudah ngobrol silakan kita. Insyaallah. Kalau pertama kali saya minta ijazah dari Kiai Fahmi. Jadi kalau dengan dalam kitab Bumi Bendera Dahulu menyebarkan kitab. Pertama dalam menentukan kitab lalu apa 10. Pas pengajian orang yang amarif berlaku. Dibayarkan dalam dasar pakai Mahmud, dan beberapa ada. Saya tidak meninggalkan itu. Aku menjawab kitab lagi. Bismillahirrahmanirrahim dengan tidak mengurangi foto kekean tak fotokopi di Jaya 10 begini. Enak jalan tak fotokopi karena ini. Setelah itu
saya malu. Nah ini saya itu kadang-kadang baru Indonesia jadi aja seribu. Dilakukan intifaan isyarat jadi dijajah untuk membacanya, untuk menyebarkannya, dan untuk mengalami manfaatnya. Ini mungkin bisa nyambung. Inilah yang namanya sanad fi'il mudhari. Ini sanad itu bertanggung jawab. Jadi kan ngaji sini dengan saya kok salah, bisa kasih salah menunggal. Saya maksudnya masih pun iya, dia tak bertanggung jawab sama aku boleh maafan terus. Ada penanggung jawabnya. Makanya sanad fi'il mudhari. Tadi kita ngobrol sama Rasulullah. Mungkin bagus itu. Inilah makanya di dalam kitab taklim ilmu yang tidak ada gurunya adalah syaitan. Kitab taklim mengatakan kalau ini terus masuk sampai saya ini dalam umur dari berhasil ada apa ya.